Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore menjelang maghrib tanggal 20 Ramadan ini kita bisa hadir di tempat yang Allah mudahkan, dan bersyukur kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebagian kecil di antara hamba Allah yang rela melakukan tafarruq atau meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat yang hadir dengan yang tidak hadir, tentu banyak yang tidak hadir. Maka dulu ada seorang ulama salaf, kalau tidak salah dari kalangan tabi'in, beliau berdoa, Allahumma ij'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan yang sedikit. Maka ketika terdengar doanya, kemudian ada rekannya, ada sahabatnya bertanya, kok doanya seperti itu? Nah, ternyata beliau menyampaikan bahwa dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa golongan yang baik itu ternyata rata-rata jumlahnya sedikit. Contoh, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Kata Allah, dan sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Artinya yang paling banyak adalah yang kufur nikmat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya juga hari ini sangat bahagia, bersyukur pada Allah bisa bertemu dengan rekan-rekan seperjuangan dalam dakwah, dan juga terkhusus bisa bertemu dengan guru saya Ustaz Dedi An-Najah yang Masya Allah bertahun-tahun tidak bertemu, hari ini bisa bertemu ya. Dan inilah yang kemudian ya saya nikmati sebagai ukhuwah Islamiyah ya. Maka dalam sebuah hadis disebutkan al-arwahu junudun mujanadah. Ruh-ruh kita itu seperti sekelompok pasukan yang berbaris rapi. Ketika ada persamaan, dia akan berkumpul, dan ketika ada perbedaan, dia akan terpisah. Nah, maka ketika ruh yang satu itu yang sama itu kemudian berkumpul, alhamdulillah, seperti kita menemukan apa? Menemukan puzzle yang hilang berwaktu-waktu gitu ya. Sekarang bisa bertemu kembali. Baik, hadirin jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada sore ini saya diminta untuk menyampaikan kajian dengan tema keistimewaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, yang saya pikir sudah banyak di-spill oleh para guru, oleh para ulama, bahkan tadi juga oleh pembawa acara disampaikan bahwa ada hal yang luar biasa yang akan kita temukan insyaallah, yang Allah siapkan untuk kita di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan itu adalah core ya, adalah inti. Dan nanti di 10 hari terakhir itu ada core of the core gitu ya. Ada inti dari inti. Ya, kalau bicara makanan ya, yang simple misalnya telur itu kokonengna. Ya, saya teringat dulu waktu lagi mondok ya. Ada teman saya itu biasa menyisakan kuning telur untuk dimakan di akhir. Karena secara umum konsep orang makan itu nu enak biasanya di akhir kan. Ya. Kata kakek saya dulu, kalau kalian punya makanan ya, kemudian lauknya yang enaknya sedikit, terus yang lainnya kurang begitu enak, maka makan yang kurang enak dulu. Nanti yang enaknya terakhir, biar lidah kita itu di kali terakhir menyisakan rasa yang lezatnya saja gitu ya. Nah, teman saya itu dia kalau makan telur yang dimakan putihnya dulu.
Ya, telur bulat itu satu santri satu telur, ya semur endog gitu ya. Kemudian beliau makan yang putihnya dulu, nasinya juga beliau makan dengan bumbu dan juga dengan apa namanya putih telur itu. Nah kemudian dia sisakan yang kuningnya. Ya. Ada teman saya yang lain agak jahil, dia langsung ya tanpa banyak bicara bilang gini, ini katanya kamu nggak suka telur, nggak suka kuning telurnya, aku makan aja ya, diambil, disuapin. Ini secara hukum kan nggak boleh ya, kalau kita ngambil barang orang tanpa izin atau minta tapi belum ada approve, belum ada apa namanya, belum ada kata silahkan, kemudian kita main ambil. Nah teman saya itu kemudian diambil telur kuningnya atau kuning telurnya, kemudian dimakan oleh temannya, lalu colohok. Ya adik-adik tahu kan colohok? Bengong gitu ya. Dia bilang, gitu. Kenapa cina telur saya diambil? Kamu kan senang nggak dimakan dari tadi, nggak suka. Berarti aku apa karena nggak suka aku ambil. Gitu. Kata dia bukan, saya bukan nggak suka, tapi saya itu justru paling suka kuning telur dan saya sisakan buat nanti dimakan di akhir. Ya, baik kembali ke sini. Nah ini Ramadan itu seperti sebuah perjalanan panjang, seperti perjalanan panjang. Bahkan saya pernah membaca banyak ulama yang menulis bahwa Ramadan itu sebagai maidanus sibak, sebagai arena pertandingan. Katakanlah ini adalah apa namanya sirkuit balap. Maka kalau Ramadan itu kita umpamakan seperti sirkuit balap, berarti kita itu sudah hampir sampai ke titik finish. Nah, harusnya bagaimana kalau kita mau sampai ke titik finish? Katakanlah kita mengendarai motor, ya, kita sedang balap motor atau balap mobil. Kira-kira menjelang akhir itu, menjelang finish itu kita kendorin gasnya, atau malah kita tancap gas? Kita tancap gas. Supaya apa? Supaya kita bisa sampai ke garis finish sesuai dengan harapan, bisa keluar sebagai juara. Ya, jadi jangan sampai justru ketika mau nyampe finish kita malah apa? Malah ngendorin gas. Ibadah kita kurangin, ya, amal soleh kita kurangin. Banyaknya apa? Banyaknya scroll Instagram, TikTok, Facebook, atau mungkin tawaf di pasar. Ya, nah ini hal yang harus kita hindari. Ini bisa langsung? Hah? Di play gitu? Enggak, di play, jadi tinggal klik gitu, pindah ke halaman berikut. Oke. Nah ini, jadi kita itu sekarang ada di posisi hampir sampai di titik finish. Tapi tentu harapan kita bukan cuma sekedar sampai ke tanggal 30 Ramadan saja. Tapi bagaimana kemudian kita ini bisa mengakhiri bulan ini dengan kualitas ibadah terbaik kita. Ya. Karena kan Ramadan itu bukan hanya sekali kita jumpai. Ya, kalau saya lihat usia yang hadir di sini, mungkin ada yang sudah bertahun-tahun, ada yang sudah belasan tahun, bahkan ada yang sudah puluhan tahun bertemu dengan bulan Ramadan. Tapi persoalannya adalah apakah kualitas Ramadan yang kita lalui dari tahun ke tahun itu sama atau lebih baik atau bahkan lebih turun, lebih rendah nilainya dibandingkan dengan Ramadan saat ini. Nah, fenomena yang terjadi, banyak orang di awal Ramadan itu semangatnya luar biasa. Ya, bahkan saya di masjid tempat saya sholat pun, hari pertama itu Masya Allah, sholat taraweh penuh. Dan kabarnya bukan hanya di satu masjid, tapi di banyak masjid, orang-orang numpuk untuk melaksanakan apa? Sholat taraweh. Bahkan sempat ada berita yang viral ya, di mana? Madura. Tarawehnya baru akan dimulai sekitar jam berapa? Setengah 8 malam atau jam 7 malam gitu ya. Ini sudah standby di masjid dan di halaman masjid serta di jalan menuju ke masjid sejak jam 13.00. Sejak ba'da zuhur. Ya, tapi ternyata ketika ditanya, ini apa alasannya kok jam segini sudah memenuhi masjid? Ternyata mereka bilang kami nunggu sholat taraweh dan kami menunggu
amplop dari seorang tokoh. Ya, motivasinya karena apa? Karena amplop. Ya, berapa katanya yang didapatkan? 300.000, lumayan besar. Padahal kalau niatnya dunia dari Allah, kira-kira dapat pahala nggak? Dapat ya? Dapat, tapi dibatalkan. Ya, dapat dari Allah pahala, tapi dibatalkan. Kenapa? Karena kata Allah, kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Kalau niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka kita akan dapat pahala dari Allah. Tapi kalau niatnya untuk dunia yang akan kita raih, maka apa yang kita lakukan itu hanya akan mendapatkan dunia saja pahalanya. Dari Allah tidak lagi. Nah, kemudian di tengah mulai lelah. Ya, sehingga banyak yang apa? Yang berguguran. Yang awalnya semangat datang ke masjid, menjaga sholat 5 waktu, sholat tarawih dan sebagainya, ternyata sudah masuk ke pekan kedua, masuk ke sepertiga bagian kedua, ya hari ke-11 sudah mulai kendor, ya. Dan justru malah, nah ini banyak juga terjadi di akhir Ramadan yang merupakan puncak ibadah di bulan Ramadan ini, banyak orang yang malah justru gugur. Ya, tidak melanjutkan apa? Tidak melanjutkan ibadah-ibadah seperti pada awal-awal bulan Ramadan. Nah, padahal kalau kita berkaca pada kepada orang-orang yang sedang di arena balap, di arena perlombaan, maka mereka harus mengoptimalkan waktu yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Ada yang nonton Persib kemarin? Nonton Persib, Pak? Menang nggak? Berapa kosong? Oh, berarti sama. Ya, di saya juga sama, menang 3-0. Kira-kira apa yang dilakukan oleh para pemain sampai bisa menang 3-0 begitu? Hah? Bekerja keras, apalagi? Berjuang, mati-matian. Ya, melakukan penyerangan dengan luar biasa dan melakukan pertahanan dengan sangat luar biasa untuk mengisi waktu 45 kali 2 plus berapa menit kemarin, 5 menit tambahan waktu, tambah berapa menit lagi? Ada injury time ya. Nah, kalau kita berada di medan yang bernama Ramadan, kemudian kita tidak bisa mengefektifkan, maka sudah. Jangan harap kita bisa keluar menjadi pemenang. Baik. Nah, di bulan Ramadan ini, terkhusus di tanggal atau di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ada suatu momen yang luar biasa. Ini adalah intinya dari inti bulan Ramadan. Ya, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Ya. Para ulama ketika menafsirkan surat Al-Fajr ayat kedua, ya, walayalin ashr, banyak yang berpendapat bahwa yang dimaksud layalin ashr itu atau malam 10 adalah malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Walaupun ada yang berpendapat bahwa ini yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Tapi pada akhirnya ada benang merah yang diambil bahwa untuk siang, maka yang paling afdol adalah siang di tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah. Tapi untuk malam, yang paling afdol adalah malam-malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Nah, kenapa kok di sini diartikan sebagai malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Nah, karena ternyata di sana ada satu malam yang sangat agung yang kemudian disebut dengan malam Lailatul Qadar. Ya. Ada satu ayat yang sangat populer yang sudah kita hafal di surat Al-Qadar. Bagaimana bunyi ayatnya? Hah? Surat Al-Qadar, kata Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, anzalnahu, menurunkan Al-Quran itu fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Ya. Nah, ada penafsiran dari sahabat Nabi yaitu Ibnu Abbas. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus. Ya, secara sekaligus dalam satu malam dari Lauhul Mahfuz ke langit
pertama atau ke sama dunia, ke langit bumi, ya, ke langit pertama. Diturunkan sekaligus kepada melalui malaikat Jibril dari Lauhul Mahfuz ke langit pertama. Kemudian dari langit pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara munajjaman, secara berangsur-angsur selama berapa tahun? Ya, ada yang mengatakan, jadi ada yang populer itu adalah selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Wallahu alam yang benar seberapa lama. Yang pasti memang diturunkan secara berangsur-angsur sejak Nabi berada di kota Makkah sampai ketika beliau di Madinah sampai menjelang beliau wafat. Ya. Nah, baik. Jadi ada satu malam yang luar biasa di bulan Ramadan, namanya malam Lailatul Qadar. Yang kata Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan dengan apa? Dengan 1000 bulan. Ini ada yang ngegeser, nanti kita cek ya. Saya ada satu slide yang entah kehapus sama saya atau entah kegeser ya. Nanti kita lihat. Jadi di Al-Qadr itu Allah menyebutkan bahwa satu malam yang namanya Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kalau kita hitung 1000 bulan dibagi berapa? 12. Berarti sama dengan 83 tahun lebih. Jadi ibadah kita satu malam di bulan satu malam pada Lailatul Qadar itu nilainya sama atau lebih baik dibandingkan dengan ibadah yang dilakukan selama 83 tahun lebih. Pertanyaannya, adakah usia manusia yang sampai ke 83 tahun? Ada, tapi tidak banyak. Tapi adakah manusia yang sanggup melaksanakan ibadah selama itu? Selama 83 tahun tidak berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat terus-terusan, tidak ada istirahat. Baca Quran terus-terusan, tidak ada istirahat. Sedekah terus-terusan tanpa jeda. Ada nggak? Rasanya tidak ada. Ya, karena Nabi Muhammad SAW beliau pun mengatakan, aku sholat tapi aku juga tidur. Aku saum tapi aku juga berbuka. Artinya beliau pun sebagai manusia yang paling mulia, secara real sebagai manusia beliau ibadahnya ada jedanya, ada istirahatnya. Tapi orang yang melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala lebih baik daripada ibadah selama 83 tahun atau 1000 bulan. Dan inilah yang membuat umat-umat terdahulu mereka ghibthah atau iri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Irinya kenapa? Ya irinya karena keutamaan Lailatul Qadar itu diberikan kepada umat terbaik dari nabi terbaik. Di mana mereka melaksanakan amal sedikit, ya, amila qalilan wa yu'jaru katsiran. Mereka beramal sedikit tapi diberikan balasan sangat melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian kalau kita bicara tentang Lailatul Qadar, nah ini ada hal yang harus kita ketahui, ya. Ini adalah rahasia yang Allah sampaikan kepada kita, bahwa Lailatul Qadar itu menjadi waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir umatnya, takdir hambanya, yang kata para ulama disebutkan adalah takdir sanawi, yaitu ketentuan umat manusia, ketentuan hamba Allah dalam satu tahun, ditentukan rezekinya, ya, ditentukan ya bagian-bagiannya di dunia pada malam Lailatul Qadar. Kok bisa katanya takdir Allah berubah? Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Toh takdir Allah yang Allah tentukan di Lauhul Mahfuz pun kan kita nggak tahu apa yang Allah takdirkan. Yang pasti ada hadis yang mengatakan bahwa takdir Allah dan doa itu
akan terus apa? Akan terus bertarung. Takdir Allah akan bertarung dengan doa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Dan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan wala yuradu al-qadara illa du'a. Dan tidak ada yang dapat mencegah takdir kecuali doa. Pernah enggak kita kemudian merasa bersyukur sekali kepada Allah karena kita merasa diselamatkan dari sebuah musibah yang seharusnya itu menimpa kita, yang seharusnya mencelakai kita. Ternyata pas begitu kita selamat, kita ingat, oh ini adalah doa ibu saya tadi pagi. Ibu mendoakan sing salamet di jalan. Ya. Saya termasuk orang yang pernah mengalami itu. Saya dulu ngajar di Cimahi, berangkat dari soreang itu sekitar jam 5:30, maksimal jam 6. Saya lewat ke Marga Asih, ke apa namanya, ke Tanjung, ya, Tanjung apa Nanjung ya? Nanjung, ke Nanjung. Di situ ada pasar Lagadar ya, pasar Lagadar sebelah kiri. Itu saya kejebak macet, saya pakai motor dan kejebak macet di pasar karena emang banyak orang yang hilir mudik. Ketika macet itu ada perasaan kesel. Ya sebagai manusia, aduh kita kan pengen cepet-cepet nyampe ke Cimahi. Tapi kenapa macet seperti ini gitu. Tapi kemudian beberapa menit setelah mengalami rasa kesal itu, Allah membuat saya bersyukur. Kenapa? Karena setelah saya merasa kesal itu, tiba-tiba ada pohon tumbang di depan. Ya, pohonnya cukup besar. Kemudian ranting-ranting yang kecilnya mengenai apa namanya stang dan spakbor motor. Dan saya katakan alhamdulillah. Untung teu katinggang ku tangkal nu badagna. Bersyukur karena yang menimpa kita bukan pohon yang besarnya, bukan dahan yang besarnya, tapi hanya ranting-ranting kecil saja. Dan saya katakan dalam hati, ini kalau saya tadi lancar, mungkin di detik ini saya sudah agak sedikit maju, mungkin sekitar 1 atau 2 meter, dan di depan itu persis di mana batang yang besarnya jatuh. Jadi dengan kita dibuat oleh Allah tidak bergerak karena kemacetan itu ternyata salah satu cara Allah untuk menyelamatkan kita dari musibah yang mungkin akan menimpa kita sebelumnya. Dan saya tiba-tiba ingat, oh ini barangkali adalah efek dari doa yang saya ucapkan sebelum keluar, di mana kita membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Itu doa yang Nabi kita ajarkan ketika kita keluar dari rumah. Dan Nabi memberikan jaminan kepada kita, barang siapa membaca doa itu ketika keluar rumah, maka Allah akan berikan apa? Penjagaan kepada orang tersebut. Ya. Baik. Nah ini di surat Ad-Dukhan Allah berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam itu dijelaskan, didetailkan, dirincikan ya segala urusan yang penuh hikmah. Nah, kata para ulama dalam kitab-kitab tafsir disebutkan bahwa ini adalah waktu di mana Allah menentukan takdir umatnya yang bersifat sanawi, yang bersifat tahunan. Ya. Ada yang bersifat jangka panjang. Dalam tanda kutip seumur hidup gitu ya. Ketika kapan? Ketika kita berada di rahim ibu kita. Ya, di masa keberapa? Di usia 40 hari kali 3. Atau usia 4 bulan kita dalam kandungan, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh, kemudian menentukan umur kita, ya, rezeki, kemudian apa lagi? Ajal, dan menentukan asyaqiyun am sa'id. Apakah kita ini termasuk orang yang sengsara atau kita termasuk orang yang bahagia? Itu ditentukan ketika kita berada dalam rahim ibu kita. Nah, tapi ada juga takdir yang Allah tentukan selama 1 tahun, yaitu dalam 1 malam yang disebut dengan Lailatul Qadar wal Isra. Nah, kemudian karena malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat luar biasa, maka
Nabi Muhammad SAW, orang yang paling tahu tentang hal-hal yang gaib yang Allah ajarkan kepada beliau, beliau mencontohkan kepada kita untuk melakukan mujahadah. Ya, melakukan mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada 10 malam terakhir. Ya, tadi disampaikan oleh Ustaz Dodi ya bahwa kita sekarang jadi tidak bisa membatasi Lailatul Qadar itu apakah di malam ganjil atau di malam genap. Memang dalam hal ini disebutkan bahwa Lailatul Qadar itu sangat berpotensi terjadi pada malam ganjil. Pertanyaannya, kalau seperti sekarang, katakanlah ada dua versi, di Indonesia ada dua versi. Saudara-saudara kita dari Muhammadiyah ya memutuskan Ramadan itu diawali dari hari Rabu kemarin misalnya, berarti sekarang itu adalah sudah masuk hari ke-21. Nanti malam itu malam ke-22. Tapi secara umum yang mengikuti penetapan Ramadan ya atau penetapan hilal versi pemerintah sekarang itu kan masuk malam 21. Malam ganjil. Berarti dalam satu malam ada dua versi. Ada malam ganjil, ada malam genap. Pertanyaannya, kalau misalnya ditentukan ganjil saja, kira-kira ganjil yang mana yang diambil oleh malaikat? Apakah versi yang pertama atau versi yang kedua? Kan kasarnya pipa seaeun dirinya. Nah makanya inilah ternyata hikmah dari Rasulullah SAW, beliau dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi SAW beliau pernah mau menginformasikan kepada para sahabatnya tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar. Tapi ada dua sahabat yang berselisih. Mungkin kalau dalam dunia kita sekarang ada dua orang yang pakai kekeh, sok cenah tebak tanggal sabaraha sok cenah, malam kasabriji gitu, malam keberapa kira-kira. Kata yang satu, kata aku malam sekian, kata yang satu lagi, kata aku malam sekian. Nah, akhirnya karena ada perselisihan itu, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad SAW lupa tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar. Ya. Dan ini menjadi isyarat bagi kita bahwa Allah dan Rasulullah SAW tidak suka umatnya berselisih pendapat yang tidak jelas. Ya, artinya terkait waktu itu kan itu bukan hal yang masuk ranahnya pemikiran kita. Kan itu hal yang sifatnya apa? Yang sifatnya gaib. Nabi juga belum menjelaskan. Ini tiba-tiba ada orang yang main tebak-tebakan. Kemudian sampai apa? Sampai bertengkar. Nah, tapi hikmah dari beliau dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala itu kemudian beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, walaupun di beberapa riwayat lain disebutkan ya, carilah pada malam-malam ganjil pada akhir bulan Ramadan. Artinya di tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Walaupun sekali lagi pendapat ulama yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa tidak harus kita itu berpaku pada ganjil genap. Ya, karena kita bukan sedang berlalu lintas di kota Jakarta gitu ya, ada ganjil genap gitu. Tapi kita sedang mencari keutamaan Lailatul Qadar ya, yang Allah siapkan di malam yang entah kapan, entah kita tahu. Ya, yang kita tidak tahu. Bahkan kata para ulama, bisa jadi Lailatul Qadar itu setiap tahun berganti hari. Bisa jadi tahun ini malam 21, tahun depan malam 23, tahun depannya lagi malam 25 dan sebagainya. Bahkan bisa jadi pada malam genap. Ya, jadi kita tidak harus terpaku pada ganjil atau genap. Nah, di sini disebutkan kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Rasulullah SAW beliau bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir, melebihi kesungguhannya pada malam-malam lainnya. Jangan kita artikan bahwa di luar 10 hari terakhir ini beliau tidak sungguh-sungguh, jangan.
Karena dalam riwayat yang lain disebutkan beliau ini adalah seorang yang jawad, seorang yang dermawan. Seorang yang sangat mudah memberi. Orang yang dalam bahasa Arab itu adalah orang yang ringan tangan atau panjang tangan. Kalau di kita kan panjang tangan itu artinya apa? Suka mencuri. Tapi kalau dalam bahasa hadis, Nabi pernah menyebutkan bahwa ada di antara istriku itu yang paling panjang tangannya. Maksudnya paling suka memberi. Ya. Atau ringan tangan. Ringan tangan itu juga artinya suka memberi. Kalau di kita, nah, mudah mukul, sedikit emosi, jebret. Ya, sedikit tersinggung, jebret. Di kita maknanya beda. Nah, Nabi itu beliau disebut sebagai orang yang sangat dermawan. Dan di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi sampai digambarkan karih al-mursalah, seperti angin yang diutus. Angin itu kalau kita lihat, Masya Allah ya, terus berhembus tanpa kita minta. Ya. Pernah nggak ada yang menyuruh kepada angin untuk bergerak dan berhenti? Nggak ada kan? Kecuali siapa? Siapa yang pernah menundukkan angin? Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu pun biiznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita makhluk yang biasa, kita tidak pernah nyuruh angin untuk berhembus. Tiba-tiba angin berhembus sendiri. Dan angin berhembus itu membawa banyak kebaikan. Membantu penyerbukan tanaman, memberikan kesegaran pada orang-orang yang gerah dan sebagainya. Ya, kemudian, nah Ibnu Rajab mengatakan beliau secara khusus mengistimewakan, ya beliau secara khusus mengistimewakan 10 malam terakhir Ramadan dengan ibadah yang tidak beliau lakukan pada waktu lainnya. Artinya beliau tingkatkan, beliau lipat gandakan kesungguhannya dalam ibadah pada 10 malam terakhir. Ya. Jadi beliau saja apa? Beliau saja kabita, tertarik dengan apa? Dengan keutamaan Lailatul Qadar. Nah ini ternyata ada di sini. Maka ada banyak keistimewaan yang juga insya Allah bisa kita temukan dari dalam 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Ya. Baik. Nah ini Allah dalam ayat yang tadi sudah saya bacakan di surat Al-Qadr, pasti pada apa ya? Allah mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Nah ini menjadi motivasi bagi kita untuk bisa memaksimalkan ibadah. Ya. Tadi saya katakan umat-umat terdahulu itu mereka banyak yang usianya panjang. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam beliau dijelaskan dalam Al-Quran dakwahnya selama berapa? 950 tahun. Betul kan? Beliau mengajak orang untuk meluk ajaran tauhid selama 950 tahun. Walaupun ada juga yang mengatakan bahwa 950 tahun itu adalah usianya, dakwahnya kurang dari itu. Ya, tapi yang paling masyhur itu yang mengatakan bahwa masa dakwahnya 950 tahun. Berarti kira-kira kalau usianya segitu banyak, ya, masa ibadahnya lama atau enggak? Lama. Pertanyaannya, ketika usia umat-umat terdahulu usianya panjang-panjang, ratusan bahkan sampai 1000 tahun lebih usianya, kira-kira untuk urusan masuk surga siapa yang duluan? Apakah mereka atau umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau dengan tegas menyatakan bahwa pintu surga itu tidak dibuka kecuali ketika beliau yang mengetuknya. Ini menjadi keutamaan bagi sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau menyampaikan bahwa sebelum umat-umat yang lain masuk surga, maka umatku dulu yang akan dulu masuk surga. Nah, diantaranya dengan apa? Diantaranya dengan umat Nabi Muhammad itu mereka berusia pendek, beramal sedikit, tapi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, satu malam ibadah di malam Lailatul Qadar itu Allah lipat gandakan pahalanya, Allah ganjar dengan
ibadah selama 1000 bulan, 83 tahun. Contoh lain yang sederhana yang sudah juga kita sama-sama pahami, bahwa kewajiban sholat itu pada mulanya diwajibkan kepada kita oleh Allah kepada umat Muhammad itu sebanyak berapa kali? 50 kali dalam peristiwa Isra Mi'raj. 50 kali sholat dalam satu hari. Sekarang berapa kali? Hanya 5 kali. 50 kali sholat, kemudian Nabi Muhammad SAW dari langit ke-7 turun ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa AS. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apa yang kau dapatkan? Pesan apa? Syariat apa yang Allah berikan kepadamu dan umatmu? Kata Nabi Muhammad SAW, Allah mewajibkan kepadaku ibadah sholat sebanyak 50 kali dalam satu hari. Maka ketika itu Nabi Musa AS menyampaikan kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah. Sungguh umatmu tidak akan sanggup melaksanakan sholat sebanyak itu. Karena dulu pun umatku pernah mendapatkan syariat seperti itu dan mereka tidak sanggup melaksanakan. Maka Nabi SAW beliau naik lagi ke langit ke-7, ya, nego ke Allah, minta diringankan, minta didiskon gitu ya. Maka didiskon, diringankan menjadi setengahnya. Dalam hadis disebutkan begitu. Ya, kira-kira mungkin 25 kali sholat dalam satu hari. Turun lagi, ketemu dengan Nabi Musa lagi, kemudian kata Nabi Musa, wahai Muhammad, umatmu tidak akan sanggup melaksanakan sholat sebanyak itu. Itu masih terlalu banyak. Akhirnya nego lagi. Setelah nego lagi, diturunin lagi. Ya, disebutkan setengahnya, tapi kurang lebih mungkin antara 12 atau 13 kali sholat. Karena kan 25 dibagi setengah, masa sholatnya 12 kali setengah gitu kan? Ya katakanlah 12 kali. Kemudian diprotes lagi sama Nabi Musa alaihissalam. Ya, karena Nabi Musa itu dikenal sebagai nabi yang sangat berani. Ya, karena kisah beliau disuruh berguru kepada Khidir pun kan karena salah satunya dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan Allah itu pernah bertanya, adakah di antara kalian yang lebih paham, yang lebih pandai dibandingkan dengan dirimu di kalangan Bani Israil? Kata Nabi Musa AS, aku pikir tidak. Wah, dengan pedenya kayaknya tidak ada lagi yang lebih pandai, yang lebih berilmu dibandingkan dengan aku. Sampai kemudian kata Allah, pergilah kamu ke suatu tempat, temui di sana ada seorang yang alim, bla 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 gitu ya, dan disimpulkan namanya adalah Khidir. Ya. Kata para ulama, Khidir itu bukan nabi. Beliau hanya seorang waliullah, hanya seorang hamba Allah yang soleh. Tapi Allah berikan ilmu lebih dibandingkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nah, sampai kemudian Nabi nego lagi ke Allah, diturunkanlah menjadi 5 kali sholat dalam satu hari. Ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, ternyata Nabi Musa pun minta lagi ke Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, minta lagi keringanan kepada Allah. Umatmu tidak akan sanggup melaksanakan sholat sebanyak itu. Tapi Nabi SAW beliau mengatakan, sungguh aku malu kalau harus meminta keringanan lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku terima ini sebagai sebuah kewajiban yang dilaksanakan oleh aku dan umatku dalam satu hari. Tetapi ada yang menarik. Ya. Nabi memberikan penjelasan kepada kita semua, seperti juga dalam Al-Quran disebutkan bahwa al-hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh kita, oleh umat Nabi Muhammad SAW, akan Allah lipat gandakan bi asyri amsalihha, 10 kali lipat. Kita sholatnya 5 kali, tapi pahalanya 50 kali. Jadi secara nilai 50 kali sholat yang Allah tetapkan pada awal mula disyariatkan sholat dengan 5 kali sholat yang Allah putuskan di akhir, ternyata nilainya sama. Kenapa? Karena al-hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Sama halnya dengan yang kita sering lakukan di bulan Ramadan, baca Quran. Itu kan Nabi menjelaskan, setiap huruf satu kebaikan dikali 10. Kata Nabi SAW, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka ketika kita sekedar membaca alif lam mim saja, kita mendapatkan 30 kebaikan. Ya,
Nah, ini juga sama. Ini bonus yang luar biasa di Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar hanya beberapa jam kita isi dengan amal-amal terbaik kita. Ya, karena kita sekarang tidak tahu kapan Lailatul Qadar, maka seandainya pun kita mengoptimalkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya, katakanlah kita optimalkan setiap malam itu hanya berapa jam? Misalnya 2 atau 5 jam. Pas kebagian Lailatul Qadar, maka itu akan dilipat gandakan 1000 bulan atau 83 tahun, ya. Kemudian nah ini Nabi SAW beliau ketika tidak jadi memberitahu kepada sahabatnya kapan Lailatul Qadar karena beliau dibuat lupa sebab ada perselisihan di antara sahabat, beliau kemudian mengatakan taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Ya, carilah Lailatul Qadar. Carilah dengan teliti, dengan seksama, dengan detail Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya. Dan hikmahnya kalau seandainya Nabi SAW waktu itu jadi memberitahu kepada sahabatnya bahwa Lailatul Qadar adalah tanggal malam 27 Ramadan. Kira-kira apa yang terjadi? Saya sendiri termasuk orang yang berkeyakinan bahwa masjid mungkin hanya akan ramai pada tanggal 27 Ramadan saja. Ya. Sekarang memang di Timur Tengah itu hampir ada keputusan bahwa Lailatul Qadar terjadi pada tanggal 20 pada malam 27 Ramadan. Nah, sehingga saya ketika di Mesir dulu, saya 5 tahun di Mesir, semacam ada peringatan, ya, tanggal 27 itu atau malam 27 itu sebagai malam Lailatul Qadar. Dan kalau kita ingin lihat buktinya, di malam 27 itu biasanya masjid-masjid jauh lebih ramai dibandingkan dengan di waktu-waktu yang lainnya, ya. Jadi karena mereka mungkin sudah menaruh kecurigaan besar kepada 27 Ramadan, sehingga di tanggal 27 itu mereka lebih mengoptimalkan ibadah, ya. Bahkan saya mengalami di Mesir itu melaksanakan atau ikut sholat tarawih di masjid yang imamnya membaca 3 juz dalam satu malam. Dan itu ternyata bukan di tanggal 27 saja, tapi di tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 membaca 3 juz. Ya, kami mulai waktu itu jam 8, baru selesai jam 11 malam. Saya ingat, ya, yang jadi imam namanya Syekh Abdul Badi Abu Hashim. Itu salah seorang guru besar ilmu tafsir di Al-Azhar, di Universitas Al-Azhar Kairo. Beliau sudah Allah panggil untuk pulang. Rahimallahu rahmatan wasiatan. Bahas iramanya tidak mendayu-dayu imam-imam yang biasa jadi imam di kita, tapi beliau membaca dengan hati, sehingga jamaah itu banyak yang tanpa disadari meneteskan air mata. Kenapa? Karena ikut menghayati bacaan dari syekh, ya. Kalau di kita kan jangankan 3 juz, ya, yang 1 juz pun masih jarang, kecuali di masjid-masjid besar. Ya, mungkin saya pernah diprotes atau enggak sama jamaah ketika bacanya panjang kalau Ramadan. Pernah, Ustaz? Pernah, ya? Saya termasuk orang yang pernah diprotes juga. Ustaz, aku cenah bacaan atau panjang-panjang teuing, cenah biasa we, cenah. Bu cenah biasa teh naon? Nya teh lah cenah kulhu, cenah. Ya, atau di surat ya cenah di surat Al-Adiyat Kahanab cenah. Akhirnya karena kita takut jamaah pada pada kabur, pada kapok, akhirnya sudah kita ngikutin jamaah, ya. Bahkan saya pernah tahun 2004 atau 2003 umroh ketika itu, dan memang saya mencari sengaja umroh di bulan Ramadan. Kalau sekarang Masya Allah kan Masjidil Haram itu sudah sangat-sangat luas sekarang. Ada tausiah, ada proyek pelebaran yang sangat luar biasa. Di tahun 2003 atau 2004, ya, ketika saya dan rekan-rekan umroh itu di malam 27 Ramadan, saya betul-betul mengalami sholat itu tidak sambil berdiri, tapi sambil duduk di atas
galon zam-zam. Ya. Jadi udah mah saya ke bagian di atas di lantai 3. Kemudian saya sholat begini. Ini galon zam-zam dulu warnanya oranye. Kalau sekarang kan warnanya krem ya saja. Warnanya krem sekarang. Dulu warnanya oranye saya gini. Allah. Kenapa? Karena kita saking tidak kebagiannya tempat untuk sholat. Ya. Karena banyak sekali orang yang memadati masjid untuk bisa melaksanakan sholat taraweh di bulan Ramadan. Padahal itu udah dibagi 2 sesi kan, ada ba'da isya sama tengah malam. Ada yang ikut 1 sesi, ada yang ikut dua-duanya. Ada yang ikut malam saja, ada yang ikut ba'da isya saja. Ya, tapi tetap masih membludak. Nah, Imam Syafi'i beliau mengatakan ahabu ilayya an yajtahida rajulu kulal ashri talaban lilailatul qadr. Aku menyukai seseorang yang bersungguh-sungguh pada seluruh 10 malam untuk mencari Lailatul Qadar. Jadi kalau ya beliau sendiri, beliau suka dirinya itu mengoptimalkan waktu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan beliau juga suka sekali ketika melihat ada orang lain yang bermujahadah bersungguh-sungguh mengisi malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk mencari apa? Lailatul Qadar. Ya. Nah, sehingga karena adanya Lailatul Qadar itu diantaranya, maka ini menjadi waktu yang sangat baik, waktu terbaik untuk kita melaksanakan iktikaf. Iktikaf itu secara bahasa artinya berdiam diri di masjid. Ya. Untuk apa? Untuk ibadah. Memfokuskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan sekedar apa? Bukan sekedar diam di masjidnya. Karena diam di masjid tanpa kita mengisinya dengan fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hal yang kurang bermanfaat juga, alias bisa jadi sia-sia. Ya, kok bisa sih orang diam di masjid sia-sia? Ini saya pernah menjadi saksi. Ada orang ikut meramaikan masjid di malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Ya. Yang saya lihat waktu itu anak-anak remaja. Ya, seperti seusia kalian lah. Ya, anak-anak remaja. Wah, awalnya saya sangat kagum, Masya Allah, ini anak-anak pemuda gitu pada semangat memakmurkan masjid. Ternyata begitu saya ke toilet, ya, melewati anak-anak itu, ternyata mereka lagi begini. Lagi apa coba? Lagi main game, lagi mabar di sudut masjid. Bahkan saya pernah mendapatkan laporan, ini dari teman saya. Mohon maaf ya. Jadi ada anak-anak ngumpul di masjid, ikut apa ya? Ikut Ihyaul Lail, ikut menghidupkan malam 10 terakhir di bulan Ramadan dengan orang tuanya. Karena kurang dipantau mungkin oleh orang tuanya, ternyata mereka ada yang berkelompok, berkerumun nonton film yang tidak pantas di dalam masjid. Di-mute, suaranya di-mute, tapi gambarnya mereka lihat. Wah, sampai kemudian ada orang yang lewat, ada jemaah yang lewat, kemudian melihat itu, wah langsung itu diobrak-abrik itu anak-anaknya. Artinya tidak sekedar apa? Tidak sekedar duduk, tapi duduk untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini menjadi momen di mana kita tahanut, menyendiri, menyepi, meninggalkan hiruk-pikuk kesibukan dunia untuk fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya pribadi kalau ditanya, kan beberapa orang sering nanya, Ustaz boleh enggak kalau iktikaf itu kita cuma malamnya aja? Saya katakan daripada tidak masalah. Memang kalau kita mau ikut yang Nabi SAW beliau lakukan, beliau full 10 hari itu tidak keluar dari rumah. Sampai dalam hal itu disebutkan beliau itu disisiri dari pintu oleh istrinya. Beliau rambutnya dikeluarkan dari pintu masjid, kemudian disisir oleh istrinya. Saking beliau menjaga untuk tidak keluar dari masjid. Kecuali untuk hajat, ya untuk buang air dan sebagainya. Ya. Nah, jadi kalau menurut saya masih mending orang siap rela meluangkan waktu untuk fokus ibadah di malam hari saja
ya, ketimbang tidak sama sekali. Ya. Atau termasuk misalnya ada orang yang, duh saya mah katanya jadi apa ya namanya, jadi pegawai mah susah katanya, nggak ada liburnya, terus pokoknya susah nyari waktu katanya. Kalau saya berhenti kerja kan saya juga butuh jaminan untuk masa depan keluarga dan sebagainya. Akhirnya saya mah cuma bisa meluangkan waktu hanya di waktu-waktu sholat saja. Saya juga pikir tidak masalah. Saya pernah melihat beberapa masjid itu di pintunya ada tulisan nawaitu al-i'tikaf. Ya, aku niat untuk i'tikaf. Itu sebagai reminder, sebagai pengingat kepada jamaah yang datang untuk kapanpun masuk masjid niatkan untuk i'tikaf, fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ya, laisal ibrah fil kasrah, innamal ibrah fil barakah. Menjadi tidak penting jumlah itu, kuantitas itu. Yang penting adalah keberkahan. Ada orang yang misalnya hanya datang ke masjid itu di waktu-waktu sholat saja. Ya, tapi dia bisa optimalkan sholat, dia laksanakan dengan khusyuk. Sebelumnya dia isi dengan sholat tahiyatul masjid dengan tilawah dan sebagainya, kemudian doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu pulang. Ini akan lebih baik dibandingkan dengan orang yang dari pagi sampai sore ya berada di masjid tapi nggak ngapa-ngapain. Dilihatnya, nah kamu tidur wae di masjid, enak di rumah haridang. Jadi saya ke masjid, di masjid mah adem, aya kipas, bahkan aya ASEAN. Jadi tibra, kan katanya tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Benar nggak? Asal benar padahal belum tentu benar. Ya, karena bisa jadi justru malah dosa. Kalau tidurnya tidak tahu waktu, jadi melalaikan diri dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aisyah radhiyallahu anha beliau pernah menyampaikan bahwa Rasulullah SAW beliau itu selalu beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan hingga beliau wafat. Jadi ini menjadi amal yang tidak ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayatnya. Jadi di bulan Ramadan yang terakhir beliau alami itu, beliau masih tetap melaksanakan iktikaf. Ya, berdiri di masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada sebuah hadis qudsi yang menjadi motivasi insya Allah buat kita semua untuk kita bisa memfokuskan diri ibadah kepada Allah. Kata Allah, "Ya ibna Adam, tafarragh li ibadati amla sadraka ghinan wa sudah faqra." Wahai anak Adam, luangkan waktu untuk ibadah kepadaku, maka aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan. Wa sudah faqra, dan aku akan penuhi kebutuhanmu. Kita ini kan banyak butuhnya ya, banyak keperluannya, betul nggak? Yang memenuhi kebutuhan kita itu siapa? Ternyata bukan orang tua kita, bukan anak-anak kita, bukan pasangan hidup kita, bukan guru-guru kita, tapi Allah Subhanahu wa taala yang akan memenuhi kebutuhan kita dengan caranya sendiri. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya seringkali kita itu sudah mentok gitu, sudah mentok. Kita akan bisa menyelesaikan masalah A ini bagaimana caranya? Ya, tapi Allah punya caranya sendiri. Ya, saya sedikit cerita. Tahun lalu itu di bulan Ramadan, persis bulan Ramadan, saya dan istri sempat mengalami kegalauan. Karena di bulan Ramadan itu anak saya yang pertama itu akan melaksanakan pelepasan atau kelulusan di pesantrennya. Dan tiap pesantren menyampaikan bahwa orang tua siswa atau orang tua santri diharuskan melunasi biaya pendidikan sebelum anak-anak lulus, yang nominalnya tidak sedikit. Ya, seingat saya sekitar 3 jutaan. Saya bilang sama istri, "Bun, ada nggak?" "Nggak ada, cina kurang." "Ayah nggak ada." "Ayah ada berapa?" "Nggak ada juga." Intinya kami sama-sama galau sebagai orang tua, tapi kami sadar bahwa yang namanya pendidikan anak itu harus kita jadikan prioritas. Dan kami harus yakin bahwa Allah pasti punya caranya sendiri. Qadarullah bidillah. Ada salah seorang jamaah yang undang untuk ngisi kajian di salah satu
tempat lah ya, saya nggak usah sebutkan, di salah satu tempat di pabrik gitu ya. Ya, saya hadir, saya konfirmasi hadir, kemudian dikonfirmasi oleh panitia, Ustaz, nah, mohon izin katanya untuk untuk teknis kajiannya, Ustaz hanya menyampaikan kultum saja, maksimal 15 menit, karena nanti selesai itu kita akan buka tanya jawab. Dan saya menyanggupi, insya Allah, gitu. Kita ikut. Nah, qadarullah, ya saya ngisi kajian, jadi menyiapkan materi itu ya, karena kultum kan tidak banyak-banyak gitu ya. Tapi memang kita harus banyak baca, karena apa? Karena kita akan siap dan harus siap ditanya dengan berbagai pertanyaan. Nah, singkat cerita, maka 1/4 jam plus 1/4 jam, jadi sekitar setengah jam lah ya saya ngisi. Karena banyak acara kan kalau di tempat-tempat seperti itu. Jadi setengah jam, maksimal maksimal 40 menit lah. Selesai, karena saya pamit untuk selesai maghrib itu langsung pulang gitu kan. Maka sholat maghrib, buka sebentar, kemudian saya izin pulang. Nah, selesai maghrib itu, pas pulang itu, kemudian saya diantar oleh supir dari perusahaan itu, kemudian nyampe ke rumah, dikasih goodie bag, ya, dikasih goodie bag, kemudian ya saya bawa ke rumah, saya kasih ke istri, Bun, ini alhamdulillah ada rezeki, gitu. Termasuk, punten ya, ini bukan berarti saya mengajak untuk berpikir materialistis, tapi saya ingin menyampaikan bahwa Allah itu punya caranya sendiri gitu. Nah, begitu istri saya buka tas, ada amplop, dibuka, ternyata subhanallah, masya Allah, nominal yang dikeluarkan dari amplop itu adalah nominal yang sama dengan biaya pendidikan yang harus saya bayarkan di sekolah. Artinya itu adalah hal yang tidak kita pikirkan, tapi ketika kita fokus, kita tafarruq bi ibadatullah, ibadah kepada Allah, maka Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Walaupun ya kita terima kasih, kita terima, kemudian kita kasih lagi. Tapi kan artinya solusi hidup itu Allah sudah berikan, ya sudah berikan. Nah, maka Imam Az-Zuhri mengatakan, ajaban lil muslimina taraku al-i'tikaf. Sungguh mengherankan kaum muslimin yang meninggalkan i'tikaf. Kamu itu sama sekali gitu ya. Kalau misalnya dia meluangkan sehari, 2 hari, itu masih mending. Atau 10 hari, 9 hari, minimal sehari gitu ya, masih mending. Jika dibandingkan dengan orang yang sama sekali tidak beriktikaf. Padahal Nabi SAW beliau tidak pernah meninggalkannya sejak beliau tiba di Madinah sampai beliau wafat. Ya, baik. Kemudian beliau menghidupkan seluruh malam. Jadi karena ada yang spesial di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu, di malam Ramadan, maka beliau menghidupkan seluruh malamnya. Ya, sampai beliau disebutkan, idza dakhala al-ashru syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlahu. Beliau itu apabila masuk 10 hari terakhir Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya. Ya, beliau tidak tidur bersama istrinya, beliau tidak pulang ke rumahnya, beliau fokus ibadah dengan lebih gigih dan lebih giat dan menghidupkan malamnya. Dengan apa? Dengan qiyamul Ramadan, dengan qiyamul lail, ya, atau dengan membaca Al-Qur'an. Dan tidak untuk sendiri, tidak hanya soleh untuk sendiri, tapi beliau juga ayqaza ahlahu, beliau membangunkan keluarganya supaya bisa sama-sama ikut mengisi malam di bulan Ramadan. Ya, baik. Ya, jadi beliau itu selain sungguh-sungguh ibadah di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir, beliau juga fokus ibadah kepada Allah. Dan saya menyimpulkan salah satu kunci sukses para pengusaha di Timur Tengah itu ternyata mereka banyak di antara pengusaha sukses itu mereka rela dan siap fokus ibadah di bulan Ramadan. Dulu saya ketika di Mesir itu punya tetangga. Beliau adalah orang yang punya minimarket, ya, punya minimarket atau supermarket ya, supermarket, tapi punya sendiri gitu. Namanya Abu Sa'id.
Saya belum tahu kabar apakah beliau masih ada ataukah sudah wafat ya, karena memang ketika kami berkenalan di tahun 2002 itu atau 2006 beliau sudah sepuh. Hanya memang ada hal yang menarik buat saya dari sosok beliau. Beliau itu ketika mau masuk waktu sholat itu 1/4 jam paling lambat beliau sudah tutup tokonya dan beliau datang ke masjid. Jadi toko itu beliau tutup. Saya pernah jadi korban pengusiran beliau. Jadi kurang lebih 1/4 jam sebelum waktu zuhur itu saya datang ke tokonya untuk beli sembako. Pas begitu masuk, kata beliau, "Ta'ala ba'da shalah." Nanti kesini lagi setelah sholat. Saya bilang, "Kamu sebentar aja, ini mau beli ini aja, satu item aja." "Enggak, nanti aja kalau kamu butuh, nanti kesini ba'da sholat." Saya bilang, "Kamu sebentar." "Enggak, kalau mau nanti ba'da sholat." Akhirnya beliau tutup, ya. Jadi di kaus beliau tidak berlaku pembeli adalah raja. Kalau butuh ikuti aturan saya, kata beliau. Nah, kenapa beliau tutup tokonya? Karena beliau tidak mau mikrofon masjid itu didului oleh orang lain. Beliau ingin agar yang ada itu beliau. Masya Allah. Dan beliau tidak keluar dari masjid kecuali ya kurang lebih 1/4 jam atau setengah jam setelah selesai beliau melaksanakan sholat wajib plus sholat sunnah. Jadi saya kalau hitung itu secara duniawi ya, saya bilang ini beliau itu buka toko jam 9 pagi, tutup lagi nanti jam 9 malam. Itu kan kejeda waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Setiap waktu sholat itu dipotong 1 jam untuk beliau menyiapkan diri sholat wajib, ya, zikir, tilawah dan sebagainya gitu. Katakan 1 jam berarti 4 jam dalam 1 hari waktu beliau dipotong untuk melaksanakan sholat di masjid. Dan beliau tidak pernah saya lihat masbuk, selalu datang lebih awal. Nah kemudian saya akan hitung secara matematik ya. Saya bilang kalau misalnya 1 jam itu ada pengunjung atau ada pembeli yang datang, katakanlah 5 orang gitu. 5 orang kali 100.000 misalnya. 100.000 kali 5 berarti 500.000. Kali 4 jam berarti berapa? Berarti 2 juta ya. Betul nggak? 2 juta ya 1 jam. 500.000 kali 4 karena ramai sekali. Kali 4 berarti 2 juta. Tapi ternyata meninggalkan toko untuk fokus ibadah di masjid tidak membuat beliau menjadi miskin. Bahkan saya lihat dibandingkan dengan toko-toko yang lain yang ada di sekitar daerah itu, toko beliau menjadi toko yang paling besar dan paling laris. Ya, maka saya bilang, saya pernah nyandain, kamu nggak jualan rokok di sini? Gitu. Kata beliau, nggak, saya nggak menjual barang haram. Karena beliau tegas, kata beliau, bukan kata saya. Dia bilang, saya nggak mau, kan saya kalau menjual barang begitu nanti berkah di warung saya dicabut sama Allah. Masya Allah, saya bilang, sampai setegas itu. Dan suatu hari saya bertemu dengan beliau ketika saya umroh itu, bertemu dengan beliau, saya bilang, Abu Sa'id, kamu kenapa di sini juga, katanya. Saya bilang, iya. Gitu. Terus beliau bilang, saya katanya setiap Ramadan, insya Allah berkunjung ke Baitullah. Setiap Ramadan saya habiskan waktu untuk iktikaf sebulan di Masjidil Haram. Saya bilang, atau lama itu masih terbekiru gitu ya, sama matematik. Tapi ternyata tidak membuat itu, tidak membuat beliau miskin. Dan ternyata para pengusaha Timur Tengah itu mereka punya prinsip dalam bisnis. Mereka katakan bahwa 11 bulan dari mulai Syawal sampai dengan bulan Sya'ban itu bisa kami manfaatkan untuk mencari dunia kami. Tapi 1 bulan Ramadan kami akan fokuskan untuk mencari akhirat kami. Ya. Nah ternyata dengan begitu betul dari Allah. Tafaraqul ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqra. Luangkan waktu untuk ibadah kepadaku, maka aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan dan aku akan penuhi segala kebutuhanmu. Wa illa, tetapi jika kamu tidak meluangkan waktu untuk ibadah kepadaku, kata Allah, mala'tu sadraka syughlan wa asudda faqra. Aku akan penuhi dadamu dengan kesibukan, tapi aku tidak akan penuhi kebutuhan dirimu.
Maka kita menemukan banyak orang yang sibuknya luar biasa, tapi kebutuhannya semakin banyak. Ya, kita lihat statusnya misalnya bisnisnya, wah rame, pesanannya banyak, orderannya melimpah. Tapi ternyata kalau kita dengarkan curhatannya, tidak lepas dari hutang, terus apa namanya, tunggakan ke karyawan, inilah itulah dan sebagainya. Ternyata apa? Ternyata bisa jadi salah satu penyebabnya adalah karena mereka tidak meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian di 10 malam terakhir ini hendaknya kita jadikan sebagai momentum untuk melakukan perubahan hidup. Ya. Ini di sini dikutip dari Hasan Al-Basri, tapi sebetulnya ada dalam hadis Nabi, beliau mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya, tergantung penutupnya. Ya. Dalam hadis Nabi menjelaskan ada seseorang yang sepanjang hidupnya, ahlan saja. Benar saja. Ada seseorang yang sepanjang hidupnya dia melakukan amal ahli surga. Tapi di akhir hayatnya dia melakukan amal ahli neraka. Maka dia dicatat sebagai ahli neraka. Ada seorang laki-laki di zaman Nabi terlihat sangat perkasa, sangat gagah sekali. Dia setiap ada panggilan jihad dia ikut berperang. Sampai dia itu disebut sebagai orang yang sangat berani berhadapan dengan musuh. Kemudian ada sahabat-sahabat yang menduga, innahu min ahlil jannah. Dia itu termasuk orang yang ahli surga. Kata Nabi SAW, tidak. Dia akan menjadi ahli neraka. Maka sahabat yang penasaran, mereka kepo kan. Kemudian mereka, apa ya namanya, mungkin kalau di sosial media itu stalking gitu ya. Dilihat gitu, dilihat tingkah lakunya seperti apa. Ternyata sahabat yang ngikutin itu, mereka menemukan laki-laki ini ketika dia berperang, kemudian tubuhnya penuh dengan luka, ya, entah luka tusukan, entah luka panah dan sebagainya. Kemudian dia tidak kuat menahan derita itu. Lalu kemudian disebutkan dalam hadis, laki-laki ini dia menusukkan belatinya. Ya, jadi karena dia tidak kuat, kemudian dia pedangnya itu dia ulurkan ke depan, di pegangannya itu ada belatinya, ditusukkan. Maka orang-orang menganggap dia itu mati dibunuh oleh orang kafir. Padahal Nabi sudah tahu orang ini mati bunuh diri. Maka sahabat yang mengintai tadi, ketika melihat hal itu terjadi, datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, sekarang aku semakin yakin bahwa engkau adalah Rasul Allah dan engkau adalah orang yang ucapannya selalu benar. Ya. Jadi innamal a'malu bil khawatim, amal itu tergantung penutupnya, tergantung akhirnya. Ya. Banyak orang yang bilang jangan pernah memberikan keputusan Persib kalah sebelum nonton sampai akhir. Ya. Karena Persib termasuk tim yang jago remontada. Yang jago apa? Mengembalikan keadaan. Babak pertama bisa jadi kalah 2-0. Lihat akhirnya. Pokoknya sebelum peluit panjang dibunyikan, jangan mengatakan Persib kalah. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi babak kedua, bahkan di injury time, memasukkan bola ke gawang lawan dan mengungguli skor lawan. Ya, yang asalnya kalah jadi menang. Apa yang menentukan? Yang menentukan adalah akhir pertandingan. Ya, jadi demikian juga ibadah di bulan Ramadan. Nah, seringkali kita itu menganggap bahwa kayaknya ibadah saya tahun ini memble deh. Karena saya dari awal asal nggak optimal pisan, tiga nama bakal hancur ya. Jangan mengatakan demikian. Ada pepatah ulama mengatakan, laisal ibrah binaksil bidayah, innamal ibrah bikamalin nihayah. Tidak penting kita merasa kurang di awal, di permulaan. Yang penting kita bisa menyempurnakan akhir perjalanan ibadah kita. Jadi mungkin di awal-awal karena anak-anak sekolah masih harus belajar, bolak-balik ke sekolah ke rumah gitu ya. Kemudian yang sudah dewasa, yang tua
harus bekerja dan sebagainya, sehingga ibadahnya kurang optimal. Misalnya punya target tilawah sehari 2 juz, ternyata hanya kesampaian 1 juz. Sebab apa? Sebab harus membagi waktu dengan urusan pekerjaan. Maka di akhir ini saatnya kita untuk melakukan perubahan yang luar biasa. Bisa jadi mungkin ketika kita fokus di masjid dari pagi sampai pagi lagi, yang dulu atau di hari-hari normal kita hanya bisa menghatamkan 1 juz, di 10 hari terakhir ini dengan kita fokus bisa jadi kita membaca berapa? Mungkin 5, 10, atau bahkan mungkin bisa jadi seperti Imam Syafi'i yang 1 hari itu menghatamkan berapa kali? 2 kali. 60 juz dibaca. Ya 30 kali 2. Itu Imam Syafi'i. Sehingga sebulan Ramadan itu beliau menghatamkan 60 kali dalam sebulan. Ya. Kemudian generasi berikutnya ada Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu beliau menghatamkan lebih sedikit dibandingkan dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i menghatamkan 2 kali, beliau hanya menghatamkan 1 kali. Tapi kali 30 hari beliau menghatamkan, berarti sebulan itu adalah 30 kali, Masya Allah. Nah, dan waktu itu beliau dan ulama-ulama di zaman beliau tidak terhinggapi oleh virus yang namanya riya atau sum'ah. Kalau kita kan sekarang ya udah beres khataman sekali upload. Alhamdulillah hari ini bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz. Tapi niatnya apa? Pengen dikeprokan, pengen diapresiasi. Ya sudah, hancur semua ibadah yang kita laksanakan. Ya. Jadi, nah ini penutup Ramadan itu menentukan kualitas Ramadan kita. Jangan sampai di awal tadi kita semangat, di akhir kita malah melempem. Maka yang akan dinilai berarti yang mana? Melempemnya. Tapi kalau di awal kita kurang optimal, kemudian di akhir kita optimal, berarti nilai kita di sisi Allah adalah yang optimalnya. Ya. Kemudian di malam-malam terakhir bulan Ramadan ini juga adalah malam-malam yang merupakan sarana dari Allah untuk mengampuni dosa hamba-hambanya. Jadi malam-malam di 10 hari ini adalah malam-malam pengampunan dosa. Ya. Salah satu hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Man qama lailatul qadri imanan wahtisaban, Gufilahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi ada hadis itu yang redaksinya mirip ya, depan sama akhirnya itu adalah ada man qama Lailatul Qadri, ada man shoma Ramadana. Ya, dua-duanya sama, depannya man, belakangnya imanan wahtisaban, Gufilahu ma taqaddama min dhanbihi. Sama-sama ada pahala ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian apa bukti lain bahwa malam-malam 10 hari terakhir itu menjadi malam yang penuh ampunan? Kalau kita lihat hadis yang lain bahwa Allah atau Rasul SAW beliau mengatakan bahwa pada sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit pertama. Kemudian Allah berkata, siapapun di antara hamba-hambaku yang mohon ampun, maka aku akan ampuni. Siapapun yang meminta, aku akan berikan. Ya. Jadi kalau mohon ampun akan diampuni, yang istighfar akan diampuni, yang meminta akan diberi. Berarti ini adalah waktu yang sangat luar biasa, yang sangat tepat untuk kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah dengan hadis yang lain di mana Aisyah radhiyallahu anha beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, jika aku mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Apa yang harus aku minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?" Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, ucapkanlah doa, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pengampun, Engkau mencintai ampunan, fa'fu anni, maka ampunilah aku. Berarti ampunan ini pertama menjadi hal yang sangat kita butuhkan. Yang kedua, Lailatul Qadar itu menjadi momen yang sangat luar biasa baiknya untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika Nabi mengkhususkan doa itu, berarti hal yang diminta itu adalah hal yang paling luar biasa.
Sama hanya dengan ketika Nabi mengajarkan kepada kita doa Robbi zidni ilman. Maka ilmu itu menjadi hal yang sangat penting, yang sangat luar biasa. Karena kata para ulama, kalau misalnya ada hal yang lebih penting daripada ilmu, misalnya harta, maka Allah akan merintahkan kepada Nabi untuk waqul Robbi zidni malan. Ya Allah, berikanlah kepadaku harta. Kalau anak, Robbi zidni waladan atau ibnan. Kalau misalnya istri, zaujatan dan sebagainya. Tapi karena yang paling penting, yang paling baik adalah ilmu, maka Allah berfirman, waqul Robbi zidni ilman. Katakanlah, ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah untukku ilmu. Nah, kemudian ini beberapa amal yang bisa kita optimalkan di 10 hari terakhir, ya. Kita bisa laksanakan qiyamul lail, ya. Ada yang mengatakan bahwa qiyamul lail itu ya maksudnya kalau di bulan Ramadan adalah qiyamur Ramadan, ya, qiyamur Ramadan. Tapi ada juga yang mengatakan boleh melaksanakan qiyamul lail asalkan tidak melaksanakan 2 kali apa? 2 kali witir. Atau misalnya, udah daripada kita masuk dalam ranah perdebatan pendapat, ya sudah, qiyamul Ramadannya atau tarawihnya ditarik aja, karena jamaahnya misalnya di sini jamaahnya matuh gitu ya, standby semua, ya sudah kita sepakati misalnya kita laksanakan sholat tarawihnya nanti setelah kita tidur. Nanti apa-apa, bahkan sunnah itu isya diakhirkan, kemudian qiyamul Ramadan juga diakhirkan, ya. Hanya memang kalau sholat isya itu sunnahnya tidak didahului dengan tidur, ya. Jadi memang Nabi itu beliau dengan para sahabatnya dulu terbiasa melaksanakan sholat isya itu diakhirkan. Artinya tidak sholat bertepatan atau persis setelah adzan isya, tapi ditangguhkan dulu. Ya, diskusi dulu, ya, sharing dulu segala macam, ya. Ada mungkin kalau di kita kajian dulu, nanti sudah agak malam sholat isya, ya, kemudian tidur. Karena salah satu sunnah Nabi itu beliau tidak tidur sebelum sholat isya dan tidak ngobrol setelah sholat isya, ya. Nah, atau misalnya sudahlah ada sholat tarawih sudah misalnya, ya silakan saja laksanakan sholat mutlak. Jadi sholat mutlak itu bisa kita laksanakan kapan saja, ya. Misalnya atau syukrul wudu, ya, orang menyebutnya syukrul wudu, padahal sebagai ulama mengatakan itu sholatnya disebutnya sholat mutlak. Selesai wudu, kemudian kita laksanakan sholat, ya. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran, ya. Ada sebuah riwayat, saya lupa ya redaksinya, tapi diantaranya adalah menganjurkan bahwa minimal kita membaca 100 ayat dalam satu malam, ya, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi disampaikan di awal bahwa Al-Quran itu jangankan 100 ayat, ya, satu kata pun yang terdiri dari beberapa huruf itu kita akan mendapatkan pelipat gandaan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya diisi dengan i'tikaf, ya, kemudian memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita optimalkan, kita upayakan untuk menghindari hal-hal yang sifatnya mubah, apalagi membuat kita lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bahkan beberapa orang ustadz yang saklek banget gitu ya, saya pernah dengarkan kajian-kajian ustadz-ustadz yang memang luar biasa gitu ya, ketat lah. Beliau katakan kalau bisa mah di bulan Ramadan ini kita live group dulu, kita off dulu sosial media, kita tinggalkan kawan-kawan yang katakanlah kadang mengajak kita kepada hal-hal yang kurang bermanfaat gitu ya. Tapi kalau saya tidak mengatakan harus live group dan sebagainya, karena itu bisa menimbulkan konflik juga dengan teman-teman juga, ya. Itu bisa cenah ini sok-sokan meninggalkan grup gitu kan, itu kan beresiko juga. Nah, kemudian ya, jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang mengalami kerugian di akhir bulan Ramadan. Jangan sampai kita sudah mau sampai ke finish, tapi ternyata karena kita lalai, kita malah kita malah tidak mendapatkan keutamaan bulan Ramadan, terutama di masa-masa akhir ini. Ibnu Rajab beliau pernah berkata, ya man dayya'a umrahu fi ghairi ta'atillah adrik ma baqiya min Ramadan. Wahai orang-orang yang telah menyia-nyiakan umurnya tanpa ketaatan kepada Allah, raihlah apa yang tersisa dari bulan Ramadan.
Ya, khusus kalau misalnya kita di awal Ramadan sampai pertengahan kemarin merasa kurang optimal, maka ini adalah saatnya dimana kita mengoptimalkan. Ya, kenanaon lah, kamari orang katakanlah eleh gitu ya, di awal-awal Ramadan. Tapi di akhir ini kita harus membalikan keadaan sehingga kita menjadi pemenang. Kan ada doa yang suka sering diucapkan di bulan Syawal ya, minal aidin wal faizin. Semoga itu adalah doa. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada kesucian dan termasuk orang-orang yang faizin, yang menang, yang beruntung. Ya, bukan artinya minal aidin wal faizin itu mohon maaf lahir dan batin. Tapi semoga kita Allahumma ij'alna minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang kembali kepada kesucian dan juga orang-orang yang beruntung atau menang. Ya. Bahkan bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Ya, saya qadarullah di awal Ramadan ada berita duka dari seseorang orang tua siswa kami. Usianya masih muda. Karena anak pertamanya pun seusia dengan anak saya yang kedua. Ya, dan anak yang keduanya sekarang kelas 1. Saya ketika mendapatkan info bahwa ibu fulanah meninggal, saya langsung berpikir, ya Allah, buat ting abdi oge teu lami deui. Jangan-jangan saya pun tidak akan lama lagi. Gitu ya. Artinya di sini kita harus senantiasa melakukan introspeksi diri, melakukan refleksi supaya setiap waktu yang kita lalui termasuk Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Ya, dan terakhir kita jangan pernah membiarkan 10 malam ini berlalu tanpa ibadah terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan semoga kita semua bisa memaksimalkan setiap kesempatan yang Allah berikan dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang Allah golongkan sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tujuan ibadah saum la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala.